Dulu kerja buruh cuci di Jakarta, karena biaya hidup mahal, memutuskan untuk pulang kampung. Bikin usaha modal 7.000, awal produksi 5 kilo, sekarang produksi 400 kilo per hari. Omsetnya puluhan juta per bulan. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama-tama, ini telo atau singkongnya baru datang dari pengepul. Biasa dikirim dari Wonosobo, yang kualitasnya paling bagus dibandingkan tempat lain. Kayak jenis singkong meni dan mendono ya, campur. Proses pengupasan singkong menggunakan pisau. Caranya, potong bagian ujung kemudian kuliti menyamping. Ciri-ciri singkong yang bagus itu yang kulit arinya udah mengelupas, dagingnya keras jadi mudah saat dikupas dan kadar patinya banyak. Kenapa memilih usaha ini? Karena lihat emping prospeknya bagus. Jadi kenapa nggak saya coba aja? Kebetulan dulu Simba usaha emping singkong dari tahun 70-an. Jadi saya belajar resepnya turun-temurun. Kulitnya biasa dipakai untuk pakan ternak dan buat kompos, jadi nggak terbuang sia-sia. Lanjut perendaman menggunakan air biasa selama semalaman, dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Fungsinya untuk menghilangkan kadar sianida yang terkandung dalam singkong. Sambil dibersihin, digosok-gosok pakai tangan. Sempat kerja jadi buruh cuci baju di Jakarta. Suami kerja jagain fotokopian. Karena di sana biaya hidup mahal, akhirnya memutuskan untuk pulang kampung sambil jagain ibu juga yang sudah sepuh. Ini harus terendam air semua, kalau enggak nanti bisa berubah jadi hitam singkongnya. Setelah direndam semalaman, masuk proses pengukusan. Masukkan singkong ke soblok. Satu soblok ini muat 50 kilo loh. Atasnya ditutup plastik untuk mempercepat pengukusan. Dikukus selama 3 jam sampai empuk. Jika sudah 3 jam, pindahkan ke baskom menggunakan centong kayu biar nggak panas. Harus hati-hati ya. Gak nyangka usahanya bisa sebesar sekarang. Alhamdulillah sekarang bisa buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ibu rumah tangga di sekitar juga. Karena pekerjaan ini kan bisa sambil dibawa pulang. Jadi nggak mengganggu pekerjaan rumah. Tumbuk saat masih panas menggunakan alu. Kalau udah dingin nanti jadinya keras. Alunya ini terbuat dari pohon kelapa. Ada juga yang terbuat dari pohon jati. Sambil nunggu halus, kita siapkan bumbu campuran utamanya dulu. Pertama ada daun seledri yang udah dicuci. Kemudian dipotong tipis-tipis. Bagian batang dan daunnya semua dipakai. Selanjutnya ada daun bawang atau loncang. Potong bagian akar dan bagian-bagian yang udah tua. Dibelah-belah seperti ini. Potong jadi tipis-tipis. Ada juga cabai merah keriting. Dipotong tipis-tipis juga ya. Cabai keriting ini nanti dibagi dua. Ada yang diiris dan ada yang ditumbuk. Yang ditumbuk untuk varian pedas dan ekstra pedas. Produknya udah menyebar hampir ke seluruh Indonesia loh. Ke Bali, Malang, Kalimantan, Samarinda. Paling jauh nyampe ke Hong Kong dan Australia. Jika sudah halus, masuk proses pencampuran. Mau buat varian original. Bumbu utamanya ada daun bawang, cabai merah, seledri, 1 bungkus garam merah meja, dan 5 butir telur ayam. Aduk-aduk hingga merata. Satu baskom ini ada 20 kilo. Kalau udah matang menyusut jadi 6 kilo loh. Mau buat varian pedas. Yang membedakan dicampuri dengan cabai ulek untuk warnanya biar merah. Jadi yang banyak karena nggak pakai tambahan pewarna makanan. Sambil diaduk-aduk, pilihin sumbunya terus dibuang. Dulu pernah ada turis datang nyobain. Terus beliau nanya kenapa nggak pakai telur. Dari situ saya cobain pakai telur. Ternyata hasilnya jadi lebih enak, renyah dan gurih. Jadi yang udah sembuh pun bisa makan. Ini mau buat varian terakhir, ekstra pedas. Sama kayak yang pedes ya. Bedanya ini pakai cabai rawit biar makin kerasa pedesnya. Proses penggilingan. Adonan yang udah dibumbui kemudian digiling lagi. Fungsinya biar semakin halus dan tercampur rata. Masukkan ke mesin giling sambil ditekan-tekan. Mesinnya biasa untuk giling daging, sekarang untuk giling singkong. Semua jenis sama proses gilingnya. Yang awalnya produksi 5 kilo, 7 kilo, sekarang produksi 400 kilo per hari. Modal 7.000 buat beli bahan, alatnya nebeng pakai punya Simbah. Sekarang yang kerja udah 15 karyawan, omsetnya puluhan juta per bulan. Adonannya sudah digiling dan dipadatkan, kemudian dipotong jadi beberapa bagian kecil. Fungsinya untuk mempermudah percetakan. Nah, selanjutnya proses paling unik nih, cetak pakai alat namanya gandik. Terbuat dari besi, beratnya 2,5 kilo. Ambil adonan secuil lalu dipukul. Dialasi plastik biar nggak lengket dan mudah saat dijemur. Yang nyetaknya udah ahli 10 tahun guys. Meskipun udah ahli, tetap butuh waktu 1 jam buat nyetak 5 kilo adonan. Oh ya, gandiknya dilapisi plastik juga ya. Dulu Mas Harinya nitip-nitip ke pasar, mulut ke mulut, ke toko juga. Karena belum banyak yang tahu emping singkong, jadi sempat ada penolakan. Tapi alhamdulillah responnya sekarang bagus. Karena rasanya yang gurih, jadi pas di lidah banyak orang. Jemur yang sudah dicetak di bawah sinar matahari langsung selama 5-6 jam. Kalau lagi hujan, diangin-anginkan di dalam rumah aja. Tapi kalau udah 2 hari nggak kering, nanti jadinya gagal, malah berjamur. Kendalanya itu ada di bahan baku, cuaca yang nggak menentu. Kalau musim penghujan, singkongnya langka, sempat berhenti produksi. Tapi sekarang udah punya supplier banyak, jadi aman. Tandanya udah matang, jadi menguning dan cekung gitu bentuknya. Nah, kalau udah kering, pink singkong udah jadi. Langsung lanjut proses pengemasan. Ini belum matang ya guys, nanti digoreng lagi. Kunci usahanya bisa bertahan sampai sekarang itu konsisten dalam resep. Meskipun harga bahan mahal, harus tetap dipertahankan rasanya. Pesan untuk yang mau memulai usaha, harus tetap semangat. Meskipun gak laku, tetap diniatin. Hal indah itu emang butuh waktu yang lama guys, nggak instan. Nah, bagi yang mau coba atau dikirim, bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat.